hormati. Dengan segala hormat tidak bisa menyebutkan satu persatu. Hadirin hadirat seanom maupun sesepuh, baik kaula muda maupun kaula tua, tanpa terkecuali yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini dalam acara rutinan setiap tahun, yaitu di hari Jumat Manis malam Sabtu yang dikemas dengan judul Lailatul Ikhtiraf setiap bulannya. Tetapi pada malam hari ini kayaknya lebih condong temanya kepada halal bil halal, dikarenakan kita sudah masuk pada bulan Syawal. Secara rutinan memang namanya Lailatul Ikhtiraf, tapi tema pada malam hari ini biasanya kalau sudah selesai hari Raya Idul Fitri, di mana-mana diadakan acara pertemuan yang namanya halal bil halal, sama-sama menghalalkan. Zero by zero, kosong-kosong. Bahasa Arabnya sifir-sifir, ya sifir-sifir ya kosong-kosong. Bahasa Indonesianya kosong-kosong. Bahasa Madinahnya jubut-jubut, ya. Nol-nol, ya. Nol. Ini ada yang dari Bali, ada yang dari mana-mana. Jadi diartikan sendiri sudah. Musim Madura jubut-jubut, ya. Kalau bahasa Indonesia 00 atau kosong. Artinya apa? Dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri dan kita sudah melaksanakan ibadah puasa, kita mungkin selama bulan Ramadan kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Bulan Ramadan sebenarnya kita harus memperbaiki baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Hablum minallah wa hablum minannas. Nah, tapi di bulan Ramadan kita lebih ditekankan lagi hubungan terutama dengan melaksanakan ibadah puasa, dengan melaksanakan salat tarawih, dengan melaksanakan tadarus, dengan melaksanakan mungkin majelis taklim baik di siang hari maupun di malam harinya, atau kuliah subuh di pagi harinya, dan juga bermacam-macam sampai bulan Ramadan ini diakhiri dengan mengeluarkan zakat fitrah dan disegel, ditutup dengan segelan melaksanakan sholat Idul Fitri. Semuanya itu untuk meningkatkan ketakwaan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Ayatnya mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar ada peningkatan. Hablum minallah lebih ditingkatkan lagi di bulan Ramadan. Nah, setelah itu, setelah selesai bulan Ramadan, maka kita tinggal memperbaiki hablum minannas, meningkatkan hablum minannas. Di antaranya bermacam-macam. Ada yang kita datang ke rumah masing-masing, ya, asabora, mungkin ada kesalahan-kesalahan, ya. Ada yang dengan cara ijtimai, berkumpul satu tempat, kemudian saling memaafkan satu sama yang lain, yang dikenal dengan nama halal bil halal. Pencetus halal bil halal di Indonesia adalah abah daripada Gus Dur, Ki Abdurrahman Wahid. Jadi Ki Abdul Wahid, abahnya Gus Dur, orang pertama yang mencetuskan adanya halal bihalal di Indonesia. Ketika beliau duduk dalam pemerintahan, maka setelah itu baru dikumpulkan semua menteri, perangkat-perangkat pemerintah, kemudian disatukan dengan mengadakan acara halal bihalal. Beliaulah yang mencetuskan acara halal bil halal, yaitu Abdurrahman, abahnya Gus Dur, Ki Abdul Wahid bin Kiai Hasyim Al-Asy'ari. Dan ini yang paling bagus, daripada satu persatu entar ke sini, datang ke sini,
tenaga, habis pikiran, satukan saja. Orang ini kalau mau mancing ikan, mau berak setong, tuh ada setong. Tapi mau kucering, set, itu lain banyak. Ini anggap ajering, tahu bahasa Madura ya? Ini masuk lihat ini ya, menjaring rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma mancing satu-satu ke rumah satu, ya oleh setong, karena anon setong, berpadilah setong. Tapi kalau pakai jaring begini, ini lebih banyak mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah yang kita jadikan tradisi di Indonesia ini, halal bil halal, saling menghalalkan satu sama yang lain. Mengapa? Karena kita manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Kalau kita bersalah kepada Allah, itu kita harus dengan taubat. Tapi kalau umpamanya dosa-dosa kecil, kalau seperti kata Maturun arbes dosa, ini cukup dengan wudu, mungkin bisa, dengan datang ke masjid, berangkat pulang bisa, dengan sholat bisa, dengan ibadah-ibadah sunnah atau yang wajib, itu juga menghapus daripada dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, nah ini harus pakai sikat khusus. Sikat khusus ini yang namanya at-taubah. Harus ada at-taubah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kaca ini kalau cuma kotoran biasa, siram air, seret, habis. Tapi mau seket-leketan, ini sikat aspal itu. Sikat aspal itu bersih. Nah begitu juga kalau dosa-dosa sudah agak parah, itu harus bertobat kepada Allah. Di antaranya kata para ulama, orang bertobat itu pertama harus an-nadam, syarat-syaratnya ada perasaan menyesal. Loh, kalau orang berbuat maksiat ketawa, wah ini kapan mau tobatnya ini? Harus ada menyesal. Tidak ada ceritanya orang bertobat tertawa, tidak ada. Orang bertobat itu menyesal. Kemudian kadang-kadang dibuktikan dengan menangisnya air mata. Jadi dari hati keluar ke mata, dari mata turun ke hati, dari hati keluar ke mata. Ya bolak-balik, bolak-balik. Kemudian berhenti total. Ya. Dan mencabut dari perbuatan tersebut. Inza, ya. Ngazak, mencabut dari perbuatan itu. Kemudian bertekad ke depan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Ini baru taubat yang betul-betul nasuha. Itu kalau perbuatan atau kesalahan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau antara hamba dengan hamba tidak cukup 3, ditambah 1 lagi, yaitu dengan saling menghalalkan, minta maaf, asapora, ya, pembetulan asapora, minta maaf, saling minta dihalalkan satu sama yang lain. Karena kalau manusia tidak bisa sama harus. Orang pernah berbuat zalim, biarpun minta sama Allah gimana, tetap harus minta asapora terhadap orang yang pernah dizalimi. Nah, momen setelah hari raya yang paling bagus yaitu setelah hari raya. Setelah kita memperbaiki hubungan dengan Allah, hablum minan nas, hablum minallah, maka setelah hari raya kita memperbaiki hubungan hablum minan nas yang dikemas dengan nama halal bil halal. Ini kalau dosa manusia sama manusia. Tapi kalau utang tidak bisa diselesaikan dengan halal bil halal. Ini butuh kesantai ini ya. Sebelum Ramadan tidak punya uang, mau beli-beli waktu Ramadan untuk hari raya, utang 10 juta. Habis hari raya datang ke rumahnya, sipir bro, ya ini istilah sekarang ini, minta maaf lahir batin, kosong halal bil halal, sipir 00.
ya makasih dosanya. Tapi kalau utangnya nggak bisa, harus dibayar. Karena waktu Selaman dulu itu nerima uang pakai uang tangannya itu, sekarang kosong-kosong sama kosong, udah nggak bisa. Jadi jangan diartikan halal bihalal bisa menyelesaikan perkara utang, nggak bisa. Utang perkaranya harus dibayar dengan uang. Kalau dosa bisa diselesaikan dengan cara halal bihalal. Makanya para ulama, para salafus saleh, terutama Nahdlatul Ulama, terutama di situ Bondo atau mungkin di daerah lain, ini tradisinya bermacam-macam. Kalau di jamaah habaib itu namanya uat. Ya, uat datang ke rumah nabur, uat ke sini, uat ke kemari, kami pasti. Ya cokokan, biar gerak itu. Ya. Uat itu harus kuat, kuat makan, kuat ngendong, kuat aswara gitu. Ya, kasih dana. Nah kalau ini kan diem ini. Kalau kuat rumah didatangi. Siapa yang ikut kuat, ya halal bihalal ini, maka didatangi rumahnya satu persatu. Kadang-kadang satu hari sampai jam 5 jam, ya. 5 jam, 6 jam. Tapi ada yang caranya dengan halal bihalal begini. Yang terpenting bagi kita, bagaimana kita mensikapi setelah hari raya. Apa yang harus kita planning atau rencanakan setelah hari raya. Ramadan sudah lewat. Mudah-mudahan saja kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, bisa berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang. Eman. Padahal Rasulullah mengatakan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanna an takuna sanah kulluha Ramadan. Andai kata umatku mengetahui seperti aku Rasulullah tentang kefadilan, keutamaan, kualitas daripada bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, maka niscaya umatku akan mengharap, dan harapannya yang mustahil. At-tamanni, tamanni ini pengharapan yang mustahil. Kalau la'alla ini taraji wa tawakkuf, mengharap tapi mungkin terjadi. Tapi kalau tamanni, nah ini mustahil. Mengharap sesuatu. Bagaimana? Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, la tamanna an takuna sanah kullu Ramadan. Mereka akan meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah pengharapan yang mustahil. Bagaimana? Agar supaya 1 tahun dijadikan bulan Ramadan semua. Tidak ada yang namanya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Maulid, tidak ada. Yang tahu cuma Ramadan. Tapi sunnatullah, takdir Allah, Ramadan hanya 1 bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi, bulan Ramadan, bukan tahun Ramadan, bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Ini kalau orang tahu tentang kandungan fadilah keutamaan daripada bulan Ramadan, tidak bakal mau keluar. Kalaupun makin dekat ke hari raya makin nangis. Ya Allah, mau berpisah dengan bulan Ramadan. Ya Allah, mau berpisah. Inginnya kalau perlu terus jadi bulan Ramadan. Ini yang tahu, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang tidak tahu, namanya orang tidak tahu, kaburu saya terlaksana. Keburu yang mau hari raya. Kapan Ramadan? Kalau umpamanya dapat 3 hari, wah alhamdulillah Ramadan sudah tinggal 27. Namun, wah 27 bukan karet, bukan sisa, masih bungkol, masih utuh. Banyak kadang-kadang cerita itu. Dapat 3 hari, memang orangnya kalau puasa memang ya, agak berat. Datang alhamdulillah hari raya tinggal 29 hari, baru dapat 1 hari Ramadan. Ngamuk dia, ini bukan hari, bukan sisa, ini bungkul gitu ya. Sisa itu kalau sudah 3 hari, 5 hari. Kalau masih 28 hari, 5 hari, ini bukan sisa, ini masih bungkul. Bahasa Jawanya ini. Nah, ini orang-orang yang tidak paham tentang Ramadan,
biasanya keburu untuk keluar daripada bulan Ramadan. Apalagi di waktu 10 terakhir daripada bulan Ramadan, ini sudah ada, kayaknya sudah lari ke sudah ya. Tarawih yang biasanya saf bertambah, ini maju ke depan tadi ya. Masjid kehilangan jamaahnya ada di Roxy, ada di KDS, pindah tarawihnya ke Roxy ke KDS sudah. Yang ibu-ibu ribut sama jajan ya. jajan ini jajan ini semuanya lari sudah, tarawihnya lari soalnya. Kalau hari pertama ke belakang, maju ke belakang. Yang pertama dapat 15 hari seret, maju ke depan tinggal separuh gitu. Tanggal 20 tinggal sepertiga, 25 tinggal 2 saf, bagian Cibaku ya. Tentara berani mati sudah ya. Kemana yang lainnya? Pindah ya. Ke korupsi ke KDS atau ke toko yang lain. Malam ini ramai sudah. Kalau hari malam pertama Roxy diam, nggak apa-apa, tunggu nanti. Nggak apa-apa, malam pertama biasa masjid pasti ramai mesti. Tapi lihat nanti, lihat pembalasanku kalau ke korupsi ini. Nah, ada pas 10 kan? Nah, ini ribut urusan sarung, ribut urusan baju-baju daripada bulan untuk hari raya. Yang terbaik kalau insya Allah tahun depan, kalau bisa hal-hal yang berkenaan dengan Idul Fitri, baju, songkok, sandal, sebelum Ramadan diselesaikan. Beli dah songkok ini. Ya kalau anak-anak gembira, hari raya gembira, tidak kira nangis. Tidak ada anak-anak nangis ini hari raya, enggak. Kenapa? Mau dibelikan songkok sama bapak, mau dibelikan sarung. Tapi kalau orang-orang tua yang tahu nilai daripada Ramadan, sebagaimana Rasulullah yang ketahui, mereka akan mengharap, aduh, sepertinya berat berpisah dengan bulan Ramadan. Kalau anak-anak keburu hari raya, kenapa? Dapat persenan, songkok dari abang, sandal, sarung, baju, nah ini. Ya, mudah-mudahan saja puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang terpenting. Kemudian yang terpenting juga ke depan apa sikap kita mensikapi ini. Setelah kita keluar dari bulan Ramadan, apa yang harus kita sikapi? Karena bulan Ramadan dianggap bengkel perbaikan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Sepeda motor kalau tidak pernah diservis, itu kalau jalannya berjerbet karena tak pernah diservis. Makanya perlu diservis di bulan Ramadan sampai ada peningkatan ketakwaan, kemudian dipakai lagi 11 bulan ke depan. Penservisan ini. Yang punya sepeda motor coba jangan diservis. Wah, apa oli saya tap-tapan ya. Oli tap-tapan. Ya jalan cuma ya menjerbet. Kalau bahasa Maduranya menjerbet. Ya. Nah, tapi kalau sudah diservis enak, jalannya lain, mundur lain. Tidak pernah diservis, berjerbet. Sebenarnya servisan banyak. Setiap hari itu termasuk wudhu, servisan daripada dosa-dosa, kotoran-kotoran itu. Sholat itu juga servisan. Puasa Senin Kemis juga menservis. Ya. Kemudian 13, 14, 15 servis bulanan. Nah, ada lagi servis tahunan yang dikatakan bulan Ramadan. Ada servisannya. Karena manusia bagaimanapun juga tidak lepas daripada dosa dan kesalahan. Barang saja kalau dibiarkan mesti kotor, harus diservis. Baju juga begitu. Baju kalau dipakai ya, sampai seminggu tidak diservis, tidak dicuci, pas dipakai ini nahak-nahaknya gatalan sabadan. Wahat minggu tak asalin gatalan sabadan. 1 minggu tidak salin, maka yang terjadi apa? Gatal 1 badan.
kudis ini menyebar. Nah, ini makan hati-hati ya, terutama bajunya mencucinya itu jangan sampai kena yang lainnya. Jangan mudah pakai pakaian orang lain. Nah itu kalau bisa ya, pakaian sendiri. Dikhawatirkan ada yang panuan, ini pondok ini karena saya bicara di pondok ya, atau gataran sabadan atau kudisan, ini bahaya. Tangan yang kudis dengan tangan yang baik kalau dipertemukan, bukan yang kudis sembuh, yang tidak kudis jadi kudis. Nah begitu juga ya, kehidupan ini dalam bersahabat ya, dalam berteman, dalam bergaul, cari pergaulan orang-orang yang baik. Nah ke depan ada 3 faktor. Setelah kita bulan Ramadan ada 3 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, setelah kita beribadah kepada Allah, melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan, maka tugas kita mengharap ar-raja, ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa, meminta kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama 1 bulan, baik di siang hari maupun di malam hari, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di sana sini ada kekurangan, dikarenakan kita tidak paham tentang kebesaran dan keagungan bulan Ramadan dan kemuliaan bulan Ramadan, sehingga kadang-kadang kita menyia-nyiakan waktu, baik di siang waktu malamnya, atau berbuat sesuatu yang tidak pantas dilaksanakan di bulan Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengharap kita kepada Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan semuanya diterima. Orang-orang dahulu itu, mereka itu setelah bulan Ramadan itu selalu berdoa kepada Allah sampai bulan Maulid 6 bulan ke depan, meminta kepada Allah agar supaya ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di bulan Ramadan, baik di siang hari maupun di malam hari, sampai 6 bulan mereka masih tetap meminta ar-raja, mengharap kepada Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam beribadah ada 2, ada khauf, ada ar-raja. Harus ada itu, khauf, ar-raja, takut jangan-jangan tidak diterima amalannya, takut begini, tapi harus ada ar-raja. Setelah kita beribadah, kita mengharap kepada Allah. Jadi pengharapan ini setelah beribadah ya, pengharapan setelah beribadah. Ibadah baru mengharap, bukan dah ibadah pas mengharap, wah saya jelas masuk surga, ya Allah masukkan saya surga, tapi tak benar ya, tak bisa. Sholat dulu, puasa dulu, ibadah dulu, baru mengharap kepada Allah agar supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ada sikap al-muhasabah, muhasabatun nafsi. Artinya apa muhasabah? Introspeksi diri ya, pada dalam. Karena orang dalam melaksanakan ibadah puasa ada 3. Ada orang yang betul-betul maksimal menggunakan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Di siang harinya dia gunakan untuk ibadah, di malam harinya dia gunakan untuk ibadah. Ada yang begitu. Ada orang yang biasa-biasa. Ya puasa, cuma tidak ada peningkatan ibadah. Kalau Imam Syafi'i dalam riwayat itu, kalau di bulan Ramadan siang 1 khataman, malam 1 khataman. Ini Imam Syafi'i. Jadi 1 hari semalam itu 2 kali khataman. 1 bulan 60 khataman. Imam Syafi'i. Jadi 1 siang ini 30 juz, malam 30 juz. Ini Imam Syafi'i madhab. Ada pun Imam Syafi'i yang tidak tahu daerah sini apa ada Imam Syafi'inya ini. Nah itu siang 2 juz apel sama apa apukat ya. Malam 2 juz tajin ya. Juz tajin berapa? Juz macam-macam ya. Tidak ada.
Tapi kalau Imam Syafi'i yang mazhab kita itu contoh kepada kita, apalagi Rasulullah ya, contoh siang 30 juz, malam 30 juz. Mereka betul-betul menggunakan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Ada yang biasa-biasa, puasa, tetap puasa, cuma tidak ada peningkatan. Ya, sholat tidak ada peningkatan, kemudian qiraatul Quran tidak ada peningkatan, tadarusnya tidak ada peningkatan, tapi puasa ya. Ada yang lebih bahaya lagi, yang nomor 3 ini, tidak ada ketanggapan atau kepedulian terhadap bulan Ramadan, malah tidak puasa. Dikira bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan oleh Rasulullah, rahma anfi, benar-benar celaka orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan keluar, orang tersebut tidak mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan rahmat, bulan itqun minan nar, tapi keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan maghfirah. Dikarenakan apa? Terlalu banyak pelanggaran, bahkan mungkin tidak berpuasa di bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Kenapa? Karena sangat gampang orang untuk mendapatkan maghfirah di bulan Ramadan. Sampai ada hadis mengatakan setiap malam dari bulan Ramadan ada malaikat yang berseru, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr absir. Hai orang-orang yang mau berbuat baik, cepat-cepatlah menghadap sekarang. Waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam. Wa ya baghiyal syarr, yang orang ingin berbuat kejelekan, absir, kurangi. Kalau suruh stop mungkin berat, kurangi dah. Menghormat datangnya daripada bulan Ramadan. Lah kita bertanya saja pada diri masing-masing, kita masuk kelompok yang mana? Apa masuk ini muhasabah an-nafs. Adakan introspeksi diri. Ketika bulan Ramadan selesai, kita lihat kita masuk kelompok yang pertama, yaitu mereka-mereka yang maksimal menggunakan bulan Ramadan di siang hari dan di malam hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti salafun saleh. Atau kita yang biasa-biasa, huwa, yaitu itu dah, cuma ditambah dengan puasa saja di siang hari, di malam hari ya biasa-biasa gitu. Atau naudzubillah, nomor yang ketiga, tidak ada kepedulian dengan datangnya bulan Ramadan. Dianggap bulan Ramadan seperti yang biasa, siang aroko, nyaman, makan, nyaman, umpamana. Padahal sudah masuk kepada bulan Ramadan. Atau masuk yang bagaimana? Kalau kita masuk yang kelompok pertama, yang super, yang betul-betul menggunakan bulan Ramadan di siang hari dan di malam harinya maksimal mungkin, maka kita boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh bergembira di bulan Syawal ini, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik hidayahnya dan inayahnya sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengisi bulan Ramadan sebaik-baiknya. Tapi kalau umpamanya kita masuk kelompok yang kedua, apalagi yang ketiga, naudzubillah min dzalik, tidak puasa, dianggap biasa, maka seharusnya setelah bulan Ramadan kita harus banyak menangis. Orang tersebut harus banyak menangis dan meminta kepada Allah mudah-mudahan dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian berjanji ingin merubah sikapnya agar supaya bulan Ramadan yang akan datang lebih baik daripada bulan Ramadan yang sekarang ini. Kalau kelompok yang nomor 3 ini, mudah-mudahan kita masuk kelompok yang pertama, meskipun tidak seperti salafun saleh, tapi yang penting masuk rombongannya sudah. Kemudian kecepatannya tidak seperti mereka, tapi kita betul-betul menggunakan bulan Ramadan. Baik itu husnul ada, bagus menanggapi datangnya bulan Ramadan, atau husnul wada, bagus di dalam menghantarkan kepulangan daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini seperti tamu, setahun sekali, setahun 1 bulan. Orang kalau ada tamu biasanya paling tidak penyambutannya bagus.
kemudian mengantarkan ketika kepulangan, bagus. Kalaupun kita tidak bagus di dalam menyambut bulan Ramadan, maka paling tidak ketika menghantarkan ke bulan Ramadan dengan bagus juga. Mereka yang bagus beribadah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, yang istilahnya seleranya baik, itu biasanya nyembuh, minta nambah. Contohnya ini ya. Orang umpamanya kalau selera makan enak, mesti dia nambah lagi separuh piring atau 2 mangkok. Tapi kalau orang sakit, biarpun sudah dikasih telur, susu apa, gitu, tidak mau makan. Nah, bagi mereka yang seleranya enak dengan bulan Ramadan, betul-betul tanggap mendatangnya bulan Ramadan, maka biasanya mereka meminta kepada Allah untuk bisa berpuasa kembali meskipun sudah Ramadan tidak ada. Maka agama mempersiapkan 6 hari di bulan Syawal. Disunnahkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ini mesti kalau orang yang seleranya baik, dia akan nambah ya. Sama seperti orang kalau berdua nyaman, seleranya enak, dia akan nambah. Itu 6 hari berturut-turut atau secara terpisah di bulan Syawal ini. Dikatakan dalam suatu hadis, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari puasa sunat di bulan Syawal, sama dengan berpuasa selama 1 tahun. 6 hari, baik yang penting di bulan Syawal, baik berturut-turut itu lebih afdal, ataupun secara terpisah, yang penting 6 hari di bulan Syawal. Ini untuk mereka yang seleranya enak, beres ketika diservis di bulan Ramadan. Kalau tidak, ya sunnah, namanya sunnah. Waliyatafadhal. Biasanya orang yang sehat itu nyari boleh. Wah, enak ini, ada lagi. Nah, ini yang sehat. Yang nggak sehat, ngompak sekalian, sudah. Jadi yang nggak sehat mesti mengatakan, 1 bulan saja sudah gini, mau nambah lagi. Nah, ini yang nggak sehat. Yang sehat mesti akan nambah, meskipun hukumnya sunnah. Boleh berturut-turut. Kalau berturut-turut ini habisnya hari raya banyak jajan, ya ditunda, nggak apa-apa. Mungkin 2 minggu setelah itu ya. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu introspeksi kita ya. Apakah kita tanggap menyambut datangnya bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, ataupun kita tidak. Nah, ini kalau tidak, harus nangis sebenarnya di bulan Syawal ini. Minta kepada Allah panjang umur supaya bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun depan. Dan mudah-mudahan kita juga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah yang ketiga, yang pertama ar-raja, mengharap kepada Allah. Yang kedua, introspeksi diri. Sejauh mana puasa kita, kualitas ibadah dan puasa kita di bulan Ramadan sampai kemana sudah. Nah, di situ kita akan tahu, tanyakan pada diri masing-masing. Yang ketiga, yaitu adanya sifat istiqomah terus menerus. Jangan kita jadi abdu Ramadan, hambanya Ramadan, tapi kita hamba Allah. Baik di bulan Ramadan, di luar Ramadan, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang ketika Ramadan jadi malaikat, keluar dari Ramadan jadi setan, Mas. Maksiat kemana-mana sudah. Jangan. Di bulan Ramadan kita diajari mengekang hawa nafsu. Kalau setan sudah dibelenggu sudah, hawa nafsu ini yang dididik di bulan Ramadan untuk dikekang. Dan ini mengekang hawa nafsu bukan hanya di bulan Ramadan, terus sampai sepanjang hayat dikandung badan. Allah Ta'ala mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun mereka-mereka yang takut, khawatir terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala,
pada dirinya ada perasaan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wanahan nafsa anil hawa, kemudian mengekang hawa nafsunya, maka di depan dia adalah surga. Baik surga di dunia, ketenangan jiwa, ataupun apalagi nanti yang di akhirat. Jadi jalan ke surga cuma dua langkah. Ada perasaan keimanan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, satu langkah. Langkah kedua, menahan hawa nafsu, mengekang hawa nafsu. Maka di depan dia akan dapatkan ketenangan jiwa, bagaikan di surga meskipun dia di dunia, apalagi nanti di akhirat surga yang sesungguhnya. Hawa nafsu yang paling berat. Kalau setan kita baca ayat kursi lari sudah. Tapi kalau hawa nafsu dibaca ayat kursi makan bakso, kan repot ya. Nafsu ini sifatnya terus, tidak mau dikekang terus. Makanya dipuasakan menahan diri. Apa som itu? Som itu menahan diri. Diri siapa? Ya hawa nafsu. Kalau artinya som biasanya ya hanya menahan secara umum. Tapi kalau secara syariat, arti syariat menahan nafsu, menahan diri, ya nafsu maksudnya. Dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, tapi dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari apa-apa yang membatalkan daripada puasa, nafsu, menahan diri, mau makan tahan, mau ini tahan. Nah, itulah harus ada istiqomah. Artinya tidak cukup beribadah di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan tetap kita istiqomahkan. Kalau di bulan Ramadan kita berpuasa, di luar bulan Ramadan kita juga berpuasa. Bisa 6 hari, bisa Senin Kemis, bisa 13, 14. Di sini mungkin ada puasa khusus ya? Enggak. 13, 14, 15. Bisa umpamanya puasa-puasa yang lain ya. Sunnah-sunnah yang lain, Yom Arafah dan macam-macam daripada puasa itu. Atau yang paling Shaum Daud. Ini menurut saya benar-benar Shaum Daud ya. Oh, ya yang tidak sembuh. Oh, ini 1 bulan tuh udah gini kok mau nambah lagi. Ya tidak apa-apa sudah ya. Yang wajib-wajib saja sudah. Kemudian kalau di bulan Ramadan kita ngaji Al-Quran, maka di luar Ramadan juga kita tetap istiqomahkan berdampingan dengan Al-Quran. Kalau umpamanya di bulan Ramadan kita ini tadarus, nah di luar Ramadan juga, dan itu adalah bengkel-bengkel perbaikan, training center, di training selama 1 bulan untuk dipakai nanti selama 11 bulan, dibersihkan, dipakai lagi 11 bulan. Apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu diaplikasikan di luar daripada bulan Ramadan selama 11 bulan. Nah ini tiga-tiganya ini. Jangan sampai kita yang mudah-mudahan dijaga oleh Allah menjadi abdu Ramadan, hamba Ramadan, tetapi kita adalah hamba Allah di setiap saat, kapan saja tetap membawa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan puasa untuk la'allakum tattaqun. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saja ya, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi asbab turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita apa yang kita laksanakan selama bulan Ramadan, baik di siang harinya maupun di malam harinya, kegiatan-kegiatan yang positif semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kekurangan, mungkin mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan aw mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la maridan illa syafaita
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا في سبيلك واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.